DPR RI menerima masukan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengenai pasal pers dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait pro kontra mengenai rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila tentang pelarangan ideologi komunisme yang tidak masuk sebagai konsideran dalam rancangan undang-undang tersebut. Terkait tuntutan 1 tahun penjara terhadap 2 penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan, pimpinan DPR RI berharap agar Komisi 3 DPR untuk segera mengadakan rapat dengan Kejaksaan Agung untuk dapat melakukan pendalaman terhadap tuntutan tersebut. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen. Bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya Medi Nugroho. Ya, kalau misalnya hari ini banyak aktivitas yang tentu saja sudah mulai Anda lakukan ya. Kalaupun misalnya sekarang juga mal-mal sudah mulai buka, tapi ternyata nggak segitunya kok, mal-mal ini juga masih terlihat sepi. Karena juga sepertinya banyak sekali masyarakat yang masih belum berani untuk bisa berkumpul bersama-sama misalnya dalam satu tempat kayak seperti mall gitu. Ya, jangan bicaranya belum berani. Sebenarnya ini bicaranya nggak berani atau berani. Terus jadi gimana? Sebenarnya dengan kebutuhan kita sebagai masyarakat, mungkin kalau ke mall ini sesuai kebutuhan saja. Tidak hanya harus berani tidak berani untuk melakukan kerumunan ini. Justru yang dilarang oleh pemerintah ini, jangan merasa berani akhirnya ke mall. Tidak ada tujuan. Kan berarti kan masih banyak yang belum berani. Kalaupun misalnya sebenarnya ada beberapa mall yang dulu saya pernah datangi, tapi cuma ke supermarketnya. Karena memang mallnya itu nggak buka, Medi, jadi hanya supermarketnya. Nah, kalau sekarang kan udah banyak sekali tenan-tenan yang udah buka. Tapi kalau gitu. kita lihat di beberapa tempat ngopi misalnya di mall-mall ini ya, kita seolah-olah misalnya ada penyekat dari plastik ataupun dari kaca, seolah-olah kita justru sedang menjenguk tahanan ya. Lucu ya kalau kita lihat di sosial media. Terus udah gitu juga kalau misalnya kita ke sebuah restoran makan, ini nggak semua meja boleh diisi kan, dan harus mengikuti juga peraturan. Kalau misalnya di meja ini ada tanda silang atau di kursinya itu yang nggak boleh didudukin. Ya, jadi harus mengikuti aturan. Kalau ada silang atau cross ini memang tidak diperkenankan, atau mungkin jaga jarak ya, jika ada berempat mungkin diisi hanya berdua. Betul. Ya, ikutin aturan. Lagi-lagi kalau kita bicara masalah bagaimana menjelang new normal atau melaksanakan new normal di beberapa tempat ini, harus ikuti, terutama untuk selalu menjaga kebersihan. Ini penting sekali. Harus disiplin. Harus disiplin. Ya, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan DPR RI akan bahas pasal tentang pers dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. DPR RI menerima masukan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengenai pasal pers dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut berita selengkapnya. DPR RI menerima masukan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengenai pasal pers dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya pemerintah memasukkan 2 pasal terkait dengan pers dalam draft rancangan undang-undang ini. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR RI, IJTI menyampaikan masukannya kepada DPR RI untuk mencabut pasal mengenai pers dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya menegaskan, skema penyerapan kerja pelaku media harus diperjelas karena rancangan undang-undang ini membahas mengenai cipta kerja. Kebebasan persnya seperti apa, termasuk saya juga bertanya tadi, kalau ini relevansinya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, skema industri medianya akan seperti apa, berapa modal yang berjalan, berapa industri yang bisa digerakkan. Kenapa? Namanya saja Cipta Kerja. Tentu kita harus melihat dari industri media kita yang sekarang berkembang, itu bagaimana kemudian proses skema penyerapan tenaga kerjanya, berapa kemudian investasinya. Dulu di dalam undang-undang pers atau sebelumnya kan kita ada skema. Willy Aditya menjelaskan DPR akan membahas hal ini lebih lanjut dengan mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. DPR ini adalah ruang dialog dari kepentingan. Jadi kalau semuanya punya kepentingan yang sama, punya concern yang sama, berarti selesai ya.
Nah, kita lihat nanti dinamikanya di floor gitu, di dalam sidang, apa kemudian juga kepentingan-kepentingan, apa juga kepandangan-pandangan dari fraksi-fraksi lain. Alfi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sebelumnya pemerintah memasukkan 2 pasal terkait dengan pers dalam draft rancangan undang-undang tersebut, dan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR RI, IJTI menyampaikan masukannya kepada DPR RI untuk mencabut pasal mengenai pers dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya menegaskan bahwa skema penyerapan kerja pelaku media perlu diperjelas karena rancangan undang-undang ini membahas mengenai cipta kerja. Mungkin ada benarnya juga untuk yang namanya pembahasan bagaimana merekrut para jurnalis ataupun misalnya untuk pers atau media di Indonesia ini juga perlu diperjelas. Jadi kalaupun misalnya juga para jurnalis ini juga merasa bahwa sebenarnya harus dicabut pasalnya, harus dilihat lagi ya, dikaji kembali beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan pers ini perlu nggak kita evaluasi bersama. Ya, gitu. Jadi Cipta Kerja memang sempat menuai pro dan kontra, apalagi sempat didatangin beberapa unjuk rasa ya, demonstrasi ya, tapi penolakan. Kan kali aja pasal pers itu juga dibutuhkan di rancangan undang-undang tersebut kan. Mungkin ini salah satu bentuk bagaimana proses pembentukan rancangan undang-undang di DPR ya, perlu memanggil beberapa stakeholder, apakah memang perlu tidaknya pasal-pasal ini dimasukkan dalam DIM atau daftar investasi masalah atau tidak. Kemudian di berita kedua terkait dengan pimpinan DPR RI mengatakan rancangan undang-undang HIP belum dibahas terkait pro dan kontra mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tentang pelarangan ideologi komunisme yang tidak masuk sebagai konsideran dalam rancangan undang-undang tersebut. Pimpinan DPR RI menyatakan masih menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari setiap fraksi, serta menunggu sejumlah masukan dari masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Terkait pro kontra mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tentang pelarangan ideologi komunisme yang tidak masuk sebagai konsideran dalam rancangan undang-undang tersebut, pimpinan DPR RI menyatakan masih menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari setiap fraksi, serta menunggu sejumlah masukan dari masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, saat ini rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila belum dibahas DPR dan masih menunggu daftar inventarisasi masalah DIM dari setiap fraksi, serta menunggu masukan dari masyarakat. Yang pertama, RUU HIP itu kan masih belum pembahasan. Masih juga nanti menunggu daftar inventarisasi masalah dari fraksi-fraksi. Dan tentunya juga DPR seperti yang sudah kami janjikan, apabila ada satu undang-undang dan menarik perhatian masyarakat, pasti akan kami menerima atau meminta masukan dari masyarakat. Sufmi Dasko Ahmad menambahkan, DPR RI sangat menghargai setiap pendapat yang berkembang di masyarakat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, untuk bisa menjadi masukan yang baik dalam pembahasan undang-undang. Nah, tentunya kami menghargai pendapat yang berkembang di masyarakat, baik secara perorangan maupun secara organisasi, dan kami minta supaya aspirasi itu kemudian dituangkan secara resmi kepada DPR RI. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa saat ini rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila belum dibahas di DPR dan masih menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari setiap fraksi serta menunggu masukan dari masyarakat. Sumi Dasko menegaskan bahwa jika ada undang-undang yang menarik perhatian masyarakat, DPR RI pasti akan menggali masukan dari elemen masyarakat sebelum melakukan pembahasan. Lagi-lagi juga salah satu rancangan undang-undang yang memang belum dibahas di DPR RI, tapi sudah menuai banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Akankah memang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini akan dibahas lebih lanjut di DPR RI atau memang masih menunggu dari daftar inventarisasi masalah yang akan diserahkan oleh semua fraksi? Dan setidaknya memang pro dan kontra terus berdatangan
lebih baik kita tampung saja karena nanti kondisinya yang memang benar-benar segera berlanjut akan kita lihat bersama. Ya, karena ini menuai kontra yang begitu banyak, lebih banyak pro atau kontranya, tapi kontranya yang lebih banyak sekarang terlihat. Ya, setidaknya DPR RI bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan terkait dengan pro dan kontra ini. Mungkin DPR RI bisa mengambil sikap apakah memang menunggu dari DIM itu sendiri tetap dibahas atau tidaknya. Jangan sampai juga menyudut salah satu pihak ya. Ya, gitu. Kemudian di berita ketiga terkait dengan pimpinan DPR RI tanggapi tuntutan kasus penyerangan novel. Terkait tuntutan 1 tahun penjara terhadap 2 penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan, pimpinan DPR RI berharap agar Komisi 3 DPR RI segera mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung untuk dapat melakukan pendalaman terhadap tuntutan tersebut. Berikut berita selengkapnya. Terkait tuntutan 1 tahun penjara terhadap 2 penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan, pimpinan DPR RI berharap agar Komisi 3 DPR untuk segera mengadakan rapat dengan Kejaksaan Agung untuk dapat melakukan pendalaman terhadap tuntutan tersebut. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, mencermati perkembangan dalam kasus Novel Baswedan, Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan Kejaksaan. Komisi 3 DPR akan melakukan pendalaman terhadap perkembangan kasus tersebut. Kalau mencermati perkembangan yang ada dan juga mencermati perkembangan di DPR, saya dengar komisi yang membawahi penegakan hukum, yaitu Komisi 3, dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan Kejaksaan untuk kemudian melakukan pendalaman soal tuntutan yang sudah diambil. Sufmi Dasko menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia saat ini, DPR RI akan terus berjuang dalam upaya mengakomodasi setiap aspirasi masyarakat. Saat ini sudah kami pantau di DPR dan mudah-mudahan dalam masa sidang kali ini yang baru mulai hari ini kita akan lebih produktif di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda kita. Zikri dan Yaserto Denus TVR Parlemen melaporkan. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa mencermati perkembangan dalam kasus Novel Baswedan, Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan Kejaksaan. Dan Komisi 3 DPR akan melakukan pendalaman terhadap perkembangan kasus tersebut. Kasus ini masih menjadi pertarungan cukup sengit karena kalau misalnya kita lihat tuntutan hanya 1 tahun penjara ini membuat banyak pertanyaan di berbagai pihak. Dan kondisi sampai saat ini memang nantinya juga Komisi 3 DPR RI akan segera melakukan rapat dengan pihak Kejaksaan Agung. Setidaknya memang apakah tuntutan ini sudah tepat untuk kedua pelaku. Kedua pelaku. Memang cukup ramai lagi-lagi yang kita bahas memang pada pagi hari ini memang agak-agak ramai ya. Terkait dengan sudah diberikan tuntutan hukuman 1 tahun. Banyak masyarakat yang tidak sependapat atau menuntut keadilan misalnya. Kenapa kasus penyiraman Novel Baswedan ini justru dituntut ringan misalnya 1 tahun penjara. Ini yang jadi banyak pertanyaan di masyarakat ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali ke depan Anda dengan tema pada hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Potret anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika terjun dan bekerja di dapilnya. Bertemu konstituen, menjaring, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semuanya dikemas lebih menarik dalam program Suara Dapil. Hadir setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kalau misalnya mungkin saja Anda juga terbesit sebuah pertanyaan, apakah nantinya juga jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah? Setidaknya jumlah pengangguran ataupun misal pekerja yang di PHK menjadi pengangguran ini akan menambah jumlah yang begitu besar untuk jumlah pengangguran yang ada saat ini.
Tapi kalau misalnya dilihat, ada yang mengatakan, nggak mungkin lah untuk namanya pegawai dari pemerintahan atau BUMN ini bisa dikenakan PHK. Ternyata nggak juga, bahwa BUMN ini sebenarnya nggak kebal juga sama PHK. Ya, artinya tidak serta-merta jika BUMN ini akan kebal dari namanya PHK atau pemutusan hubungan kerja ini. Mungkin banyak masyarakat yang memikirkan atau berharap bahwa dengan di BUMN ini ya aman-aman saja. Iya, merasa kalau misalnya kita udah kerja di BUMN ini udah settle lah ya, gitu. Dan sangat aman kalau tadi misalnya Medi bilang bahwa akan aman-aman saja. Tapi kan kita nggak tahu dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi benar nggak sih sebenarnya, bisa nggak sih seperti itu? Apa sih yang nggak bisa, asumsi, ya kan? Asumsi bisa saja itu semuanya terjadi. Tapi kalau misalnya memang pemirsa BUMN tak kebal PHK, pada hari ini akan kami jadikan satu tema yang kami bahas sedikit banyak nantinya ke hadapan Anda. Tapi kami berikan dulu ya informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. BUMN tak kebal PHK. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tidak lagi kebal terhadap isu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebab kebijakan restrukturisasi akan berimbas pada pemangkasan struktur pekerja di tubuh perusahaan plat merah tersebut. Apalagi pandemi COVID-19 membuat situasi di seluruh perusahaan semakin terasa berat. Kegiatan bisnis berhenti beroperasi ditambah penurunan permintaan yang sangat tajam. Tentu, memangkas jumlah pekerja menjadi salah satu pilihan demi keberlangsungan perusahaan. Misalnya, PT Garuda Indonesia melakukan PHK kepada sejumlah pilot dengan penyelesaian kontrak dini atau lebih awal. BUMN gak kebal lagi untuk PHK orang karena situasinya sedemikian beratnya, sehingga perusahaan harus betul-betul efisien kalau ingin mempertahankan sustainability. Itulah yang dijadikan alasan PHK. Alasan lainnya, negara tidak bisa terus-terusan memberikan subsidi pada perusahaan BUMN agar tidak melakukan PHK. Pasalnya, keuangan negara juga dalam kondisi yang tidak sehat lantaran defisit anggaran yang semakin melebar. Karena itu, BUMN dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis baru akibat pandemi. Untuk mempertahankan kehidupan jangka panjang yang harus dilakukan, langkah-langkah PHK sudah tidak terhindarkan. Jadi, dengan otomatis, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menegaskan tidak akan ada PHK. Meskipun pihaknya melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan plat merah. Komitmen bersih-bersih tersebut tetap dieksekusi oleh Erick kendati Indonesia diterpa wabah COVID-19. Memang keadaannya sulit hari ini dengan corona, tetapi juga tidak boleh terlena, pasrah tanpa terus bergerak. Tentu ada pertanyaan, bagaimana nasib karyawan? Kita seminimal mungkin gak lay off. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tidak lagi kebal terhadap isu pemutusan hubungan kerja atau PHK sebab kebijakan restrukturisasi akan berimbas kepada pemangkasan struktur pekerja di tubuh perusahaan plat merah tersebut.
Apalagi pandemi COVID-19 membuat situasi di seluruh perusahaan semakin terasa berat. Kegiatan bisnis berhenti beroperasi, ditambah penurunan permintaan yang sangat tajam. Tentu pemangkas jumlah pekerja menjadi salah satu pilihan demi keberlangsungan perusahaan. Misalnya di PT Garuda Indonesia melakukan PHK kepada sejumlah pilot dengan penyelesaian kontrak dini atau lebih awal. Pasalnya keuangan negara juga dalam kondisi tidak sehat lantaran defisit anggaran semakin melebar. Karena itu BUMN dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis baru akibat pandemi. Untuk mempertahankan kehidupan jangka panjang yang harus dilakukan, langkah-langkah PHK sudah tidak terhindarkan. Jadi dengan otomatis. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menegaskan tidak ada PHK meskipun pihaknya melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan plat merah. Komitmen bersih-bersih tersebut setiap dieksekusi oleh Erick kendati Indonesia diterpa wabah COVID-19. Nah, kalau bersih-bersih, kalau misalnya memang masanya bukan masa pandemi, mungkin saja memang benar bisa menghindari yang namanya PHK. Tapi melihat kondisi sekarang, sepertinya memang bersih-bersih ini dilakukan sampai juga terkena kondisi harus mem-PHK-kan beberapa karyawan di beberapa perusahaan beberapa perusahaan BUMN. Contohnya tadi misalnya di PT Garuda Indonesia, belum lagi misalnya di perusahaan-perusahaan yang lain, pasti ini juga akan ada dampak ataupun efek yang terjadi dikarenakan memang masa pandemi terus berlanjut. Ya, kalau kita lihat dari statement Pak Erick kadang-kadang pro dan kontra ya. Sebelumnya beliau mengatakan bahwa tidak akan ada PHK terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, tapi di sisi lain akan menutup BUMN yang tidak dianggap memberikan keuntungan signifikan atau bahkan justru merugikan ini akan ditutup. Artinya kan dengan ditutup berarti juga akan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap para pegawainya juga dong. Ya, buktinya saja PT Garuda Indonesia ini sudah mem-PHK-kan beberapa pilot. Ya kan, setidaknya ini sudah kontrak untuk berhenti lebih awal atau misalnya lebih dini. Nah, kita belum juga membedah misalnya ada beberapa perusahaan BUMN lainnya. Pasti juga akan ada beberapa hal yang sama yang dilakukan oleh para pemangku jabatan atau misalnya pemegang BUMN tersebut. Nah, ini yang menyedihkan sih. Berarti benar bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ini akan semakin bertambah banyak. Semakin banyak, artinya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini memang membuat semua stakeholder ya dari beberapa sektor memang mengalami penurunan bahkan penutupan. Tidak menutup kemungkinan bahwa BUMN juga melakukan PHK terhadap karyawannya, terutama tadi sudah dikatakan bahwa dari Garuda Indonesia sendiri juga sudah mem-PHK atau memutus kontrak para pilot-pilot itu sendiri lebih cepat bahkan lebih awal lagi. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan mineral lainnya ya, seperti misalnya bisa saja ke Krakatau Steel atau misalnya juga perusahaan-perusahaan juga yang sampai saat ini bisa dikatakan perusahaan besar. Perusahaan besar. Ya mungkin benar juga kalau kamu bicara bahwa ada misalnya PT Krakatau Steel ini ya, dengan slogan misalnya harus menggunakan barang produk-produk Indonesia, tapi dengan kondisi seperti ini orang siapa mau beli baja gitu ya? Itu dia. Setidaknya juga kekuatan impor juga masih kuat, jadi juga makin melemah dengan kondisi produk-produk dalam negeri yang ada sampai saat ini. Pemirsa, masih ada informasi yang akan kami berikan ke hadapan Anda, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Masyarakat Desa Bojong terus terang kalau memasuki masa kemarau ini sangat kesulitan sekali. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, mengungkapkan harapan dan keinginan mereka. Harapan saya ke depan, SDM Sukabumi bisa unggul. Sebagai wakil mereka, saya berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Dalam program aspirasi penyambung suara rakyat. Ekonom Universitas Indonesia Toto Pranoto memandang bahwa badan usaha milik negara atau BUMN tidak lagi kebal terhadap isu pemutusan hubungan kerja atau PHK sebab kebijakan restrukturisasi akan berimbas pada pemangkasan struktur pekerja demi atau di tubuh perusahaan plat merah. Jadi dalam era pasca COVID ini menurut saya BUMN nggak kebal lagi untuk
PHK orang karena situasinya sedemikian beratnya hingga perusahaan harus betul-betul efisien kalau ingin mempertahankan standarisasi, kata Toto di Detikcom. Nah, kalaupun misalnya dengan kondisi kata-kata restrukturisasi yang akan membuat juga ujung-ujungnya adalah tindakan PHK ini juga akan tetap dilakukan. Jadi, kalaupun misalnya dengan kondisi pandemi, sepertinya memang semuanya harus paham dan harus mengerti bahwa bisa saja ataupun siapa saja juga kena kondisi PHK. Tapi dengan kondisi PHK yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN sekarang, akankah juga bisa terus membuat keadaan aman dengan yang ada, jumlah pengangguran masih tinggi dan kemudian juga kasus COVID juga masih semakin tinggi. Jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, yang pasti melakukan kesehatan atau diutamakan kesehatan di tengah pandemi seperti ini, namun ekonomi juga tetap berjalan. Ini mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Ya, perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi juga tetap harus dijalankan. Tapi kalau misalnya jumlah tenaga kerja yang di PHK semakin banyak, nah ada beberapa sektor juga yang harus diperkuat. Akankah juga nantinya sektor UMKM jadi salah satu sektor yang paling prioritas untuk bisa membantu para pengangguran ini bisa mendapatkan pekerjaan kembali? Ya, yang terutama pemerintah sudah memberikan beberapa subsidi ya terkait dengan UMKM agar bisa tetap bertahan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini ya. Begitu prihatin kayaknya keadaan sekarang ini ya, tapi semoga kita semuanya bisa bangkit. Dan kalaupun misalnya tindakan PHK ini harus dilakukan, semoga saja kata restrukturisasi ini bisa jauh lebih baik untuk perusahaan itu supaya bisa tetap berdiri. Ya kan? Dan juga yang di PHK juga harus bisa juga mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi nantinya. Lebih layak lagi ke depannya. Ya? Demikian pemirsa Suara Parlemen edisi hari ini, saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.